Shalom jemaat Tuhan dimanapun berada. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Dia. Bunyi sangkakala telah terdengar. Sekaranglah waktunya Tuhan melawat setiap kita. Haleluya. Bunyi sangkakala telah terdengar. Umat pilihan Tuhan dipanggilnya. Sekaranglah waktunya Tuhan lawat kita. Siapkan dirimu, sambut Sang Raja. Bunyi sangkakala telah terdengar. Umat pilihan Tuhan dipanggilnya. Sekaranglah waktunya Tuhan lawat kita. Siapkan dirimu, sambut Sang Raja. Allah mulia, Dia bertakhta di atas pujian. Umat yang dibenarkannya, kasih setianya untuk selama-lamanya. Abadi ku Allah mulia, Dia bertakhta di atas pujian. Umat yang dibenarkannya, kasih setianya untuk selama-lamanya. Abadi kuasanya. Dengarlah sangkakala berbunyi, katakan bersama. Bunyi sangkakala telah terdengar. Umat pilihan Tuhan dipanggilnya. Sekaranglah waktunya Tuhan lawat kita. Siapkan dirimu, sambut Sang Raja. Allah mulia, Dia bertakhta di atas pujian. Umat yang dibenarkannya, kasih setianya untuk selama-lamanya. Abadi kuasanya. Allah mulia, Dia bertakhta di atas pujian. Umat yang dibenarkannya, kasih setianya untuk selama-lamanya. Abadi, katakan Allah. Allah mulia, Dia bertakhta di atas pujian. Umat yang dibenarkannya, kasih setianya untuk selama-lamanya. Abadi kuasanya. Allah mulia, Dia bertakhta di atas pujian. Umat yang dibenarkannya, kasih setianya untuk selama-lamanya. Abadi, sambutlah, sambutlah Raja damai. Berkat-Nya telah dicurahkan melimpah. Oh, Allah mulia, Dia bertakhta di atas pujian. Umat yang dibenarkannya, kasih setianya untuk selama-lamanya. Abadi, Allah mulia, Dia bertakhta di atas pujian. Umat yang dibenarkannya, kasih setianya untuk selama-lamanya. Abadi kuasanya. Oh, Allah yang mulia, yang kami puja, agung dan mulia. Oh, Allah yang mulia, yang kami puja, agung dan mulia. Haleluya, Engkau layak disembah dan dipuji selama-lamanya. Amin. Amin, 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 amin. Kami tertegun, kami takjub Tuhan. Yes. Akan kasih-Mu, Come on. kasih setiamu yang sangat indah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan.
terkagum Tuhan. Sungguh hati kami takjub Tuhan akan kasih. Dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu Tuhan. Indah ku terkagum dan ku mawatkan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku Tidak ada yang lain yang kami inginkan di dalam hidup kami Tuhan. Selain lebih dalam lagi dan lebih dalam lagi mengenal-Mu Tuhan. Mari kita sembah Dia dan katakan, bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, yes, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Katakan bersama. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku hidupku dan karya tangan-Mu, tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kesempatan yang
lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi jemaat Tuhan dimanapun berada, katakan bersama, ku ingin mengenalmu. Dan ku ingin mengenal lebih dalam. Tiada kasih Shalom jemaat Tuhan. Bersyukur kita kembali pada hari ini akan menikmati akan hadirat Tuhan. Dan kita percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah yang akan kita naikkan di hadapannya. Tetapi sebelum kita akan memuji dan menyembah Tuhan, ada bagian firman Tuhan yang akan saya bacakan untuk setiap kita semua. Yang terambil di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-100, ayat yang ke-4 dan juga ayat yang ke-5. Mazmur pasal yang ke-100 ayat yang ke-4 dan ayat yang ke-5 dikatakan, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelantarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Haleluya. Mari kita datang bersyukur kepada Tuhan. Kita mempersiapkan hidup kita di hadapan Tuhan di dalam ibadah pada hari ini. Karena kita percaya Roh-Nya akan melawat setiap kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk hari yang baru. Hari di mana kami akan datang menyembah Tuhan. Di mana kami memuji Tuhan. Dan kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kami mempersiapkan hati kami di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya Roh Kudus melawat, menjamah setiap kami pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan kami siap untuk beribadah di hadapan Allah yang hidup, Allah yang kudus, Allah yang melakukan segala perkara di dalam kehidupan kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin, 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 amin. Puji nama Tuhan, shalom. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, mari kita siapkan hati kita. Kita akan memuji, menyembah Tuhan. Kita akan datang di hadirat Tuhan untuk meninggikan namanya. Oh, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Kerinduan kami, kami bawa kerinduan kami untuk menyembah-Mu Tuhan. Kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku,
selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Kami bersyukur atas kesetiaan-Mu, Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Oh, mari sama-sama nyanyikan. Apakah ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu?
Kami tidak akan pernah berhenti mengucap syukur Tuhan. Karena kebaikan-Mu, cinta-Mu Tuhan, begitu besar atas hidup kami. Kami tidak akan pernah berhenti Tuhan, untuk memuji Engkau, meninggikan Engkau, menyenangkan hati-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan meninggikan Engkau lebih dan lebih lagi Tuhan melalui pujian penyembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terpuji nama Tuhan. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik. Amin. Dimanapun saat ini saudara berada, kalau engkau sedang duduk, boleh kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau tinggikan dan memuliakan nama Tuhan lebih lagi. Karena Allah yang kita sembah, Allah yang sanggup, yang mampu melakukan jauh melebihi dari setiap yang kita pikirkan saat ini. Haleluya. Bersama-sama katakan, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Sekali lagi katakan, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Katakan Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Amin. Kuasa Tuhan tidak akan pernah berubah. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Semuanya Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak pernah berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Puji nama Tuhan. Allah yang kita sembah adalah Allah yang sanggup dan kuasanya tidak akan pernah berubah, dahulu, sekarang, maupun selama-lamanya. Sama-sama. Amin. Melakukan Segala perkara, dulu, kita mau percaya itu saudara. Kuasanya tidak berubah. Amin. Allah sanggup Melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Kita mau lebih lagi katakan, Allah sanggup melakukan Kami percaya itu Tuhan, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Mu tidak pernah berubah. Amin. Allah sanggup melakukan segala perkara,
Kami bersyukur Tuhan, pemeliharaanmu, kesetiaanmu hari demi hari yang tidak terhitung banyaknya Tuhan. Dan saat ini kami mau datang menyembah Engkau Tuhan, menaikkan syukur kami dan berkata sungguh besar kesetiaanmu Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Katakan bersama jemaat Tuhan, sungguh besar setiamu, sungguh besar setiamu, oh, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Kami tidak takut dan kami tidak gentar Tuhan. Mari jemaat Tuhan katakan bersama, tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu,
Ajar kami Tuhan untuk tidak meragukan setiap janji-janji-Mu dalam hidup kami Tuhan. Tapi kami mau berpegang teguh Tuhan. Bagaikan jangkar yang tertanam di dalam lautan, dasar lautan. Demikianlah iman percaya kami Tuhan terhadap setiap janji-janji dalam firman-Mu Tuhan. Tidak tergoyahkan sekali apapun Tuhan. Dengan keadaan apapun di sekitar kami. Tidak akan mempengaruhinya Tuhan. Karena satu-satunya menjadi harapan kami hanyalah Engkau ya Yesus. Hanya Engkau lah ya Tuhan. Bukan pada kekuatan manusia. Bukan pada orang lain. Bukan pada diri kami sendiri Tuhan. Tetapi kami mau bersandar sepenuhnya hanya kepada Engkau. Satu-satunya harapan kami. Terima kasih ya Tuhan. Terus bekerja di tengah kami Tuhan. Hari demi hari kami boleh melihat kebaikan-Mu Tuhan. Dan menjadi saksi bagi orang-orang di sekitar kami Tuhan. Dan nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus. Setiap kita yang percaya bersama katakan. Amin. Amin. Shalom jemaat Tuhan, selamat hari Minggu bagi kita semua yang mengikuti ibadah pada hari ini. Saya akan mengajak kita untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan pada hari ini, yakni Tuhan adalah Allah perjanjian. Dan hari ini saya lihat bahwa inilah yang Tuhan ingin ajarkan kepada dia, bahwa dia adalah Allah perjanjian itu sendiri. Teks yang kita akan baca hari ini yaitu diambil dari Yosua pasal 23 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. Saya akan membacakan bagi kita semua pada hari ini. Pidato perpisahan Yosua kepada para pemimpin bangsa itu. Lama setelah Tuhan mengaruniakan keamanan kepada orang Israel ke segala penjuru terhadap semua musuhnya, dan ketika Yosua telah tua dan lanjut umur, dipanggilnyalah seluruh orang Israel, para tua-tuanya, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya, dan berkata kepada mereka, "Aku telah tua dan sangat lanjut umur, dan kamu ini telah melihat segala yang dilakukan Tuhan Allahmu kepada semua bangsa di sini demi kamu, sebab Tuhan Allahmu dialah yang telah berperang bagi kamu. Ingatlah, aku telah membagikan dengan membuang undi bangsa-bangsa yang masih tinggal ini kepada suku-sukumu menjadi milik pusakamu, seperti juga semua bangsa yang telah kulenyapkan hari itu, mulai dari sungai Yordan sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Dan Tuhan Allahmu dialah yang akan mengusir dan menghalau mereka dari depanmu, sehingga kamu menduduki negeri mereka seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Kuatkanlah benar-benar hatimu dalam melihat dan melakukan kuatkanlah benar-benar hatimu dalam kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Musa, supaya kamu jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dan supaya kamu jangan bergaul dengan bangsa-bangsa yang masih tinggal di antaramu itu, serta mengakui nama Allah mereka, dan bersumpah demi nama itu, dan beribadah atau sujud menyembah kepada mereka. Tetapi kamu harus berpaut kepada Tuhan Allahmu, seperti yang kamu lakukan sampai sekarang. Bukankah Tuhan telah menghalau bangsa-bangsa yang besar dan kuat dari depanmu, dan akan kamu ini seorang pun tidak ada yang tahan menghadapi kamu sampai sekarang. Satu orang saja daripada kamu dapat mengejar 1000 orang, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berperang bagi kamu seperti yang dijanjikannya kepadamu. Maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu, sebab jika kamu berbalik dan berpaut kepada sisa bangsa-bangsa ini yang masih tinggal di antara kamu, kawin-mawin dengan mereka serta bergaul dengan mereka dan mereka dengan kamu, maka ketahuilah dengan sungguhnya bahwa Tuhan Allahmu tidak akan menghalau lagi bangsa-bangsa itu dari depanmu, tetapi mereka akan menjadi perangkap dan jerat bagimu, menjadi cambuk pada lambungmu dan duri di matamu, sampai kamu binasa dari tanah yang baik ini, yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Maka sekarang sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana.
Sebab itu insafkanlah dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu bahwa satupun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu. Tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Tetapi seperti telah datang atas kamu segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, demikianlah Tuhan akan mendatangkan atas kamu segala yang tidak baik sampai Ia telah memusnahkan kamu dari tanah yang baik ini yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Apabila kamu melangkahi perjanjian yang telah diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu dan pergi beribadah kepada ilah lain dan sujud menyembah kepada mereka, maka murka Tuhan akan bangkit kepadamu sehingga kamu segera binasa dari negeri yang baik yang telah diberikan kepadamu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang kita baca hari ini. Pembacaan di atas tentu adalah suatu pidato perpisahan yang disampaikan oleh Yosua sebelum dia meninggal. Hal ini tentu biasa dilakukan oleh para pemimpin besar bangsa, suatu bangsa. Lihat saja Musa, lihat saja Yesus Kristus tentunya juga melakukan hal yang sama sebelum dia pergi, sebelum dia naik ke surga. Dia memberikan suatu perintah yang oleh karenanya kita sebagai orang-orang percaya meyakini bahwa itulah amanat agung Tuhan Yesus Kristus sampai hari ini. Dan pembacaan kita adalah pembacaan tentang pidato perpisahan antara Yosua dengan bangsa Israel. Dan kalau kita membaca, kita tahu bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang mengalami perbudakan selama kurang lebih 400 tahun di tanah Mesir. Tentu kalau kita membaca dari kitab Keluaran sampai kitab Ulangan, kita akan melihat bagaimana bangsa yang tadi dibawa keluar Tuhan dari tanah Mesir ke tempat perjanjian itu. Dan Tuhan ada berurusan secara pribadi dengan mereka. Karena mental mereka adalah mental budak, seorang budak. Sehingga Tuhan harus berurusan secara pribadi dengan orang-orang yang keluar dari Mesir. Dengan cara demikian Tuhan memurnikan bangsa Israel supaya ketika mereka masuk ke dalam tanah perjanjian, mereka tahu bahwa Allah yang memurnikan mereka. Dan kita tahu bahwa pada saat Musa meninggal, pada kitab Ulangan pasal yang ke-33 dan kitab 34 tentunya, kita akan melihat bahwa Yosua menggantikan. Tentu sesuatu yang berat bagi Yosua untuk menggantikan seorang yang besar, memiliki nama besar yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir ke tempat di mana mereka akan masuk ke dalam tanah perjanjian yang Tuhan sudah janjikan kepada mereka. Sehingga banyak sekali Tuhan itu mengingatkan kepada Yosua untuk kuatkan dan teguhkan hatimu. Karena Tuhan tahu bahwa Yosua harus berhadapan dengan dirinya sendiri. Berhadapan bukan hanya sekedar berhadapan dengan orang banyak, tetapi berhadapan dengan dirinya sendiri di bawah bayang-bayang seorang besar yang bernama Musa. Kita juga belajar dari kitab Keluaran sampai kitab Ulangan bahwa bangsa Israel selama ini melihat sendiri bagaimana Allah melakukan banyak mujizat. Namun mereka sendiri tidak dapat masuk ke tanah terjanji itu. Bahkan Musa, seorang Musa yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir pun tidak masuk ke dalam tanah perjanjian yang Tuhan janjikan kepada leluhur mereka, baik Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan kemudian bahkan leluhur mereka, kalau kita membaca, jauh sebelum Musa diberikan janji tongkat itu oleh Tuhan. Dia katakan bahwa jauh sebelum itu, baik Abraham, Ishak, dan Yakub, terus-menerus Tuhan ingatkan tentang perjanjiannya dengan mereka. Sampai akhir hidup mereka tidak melihat dan hidup di dalam tanah perjanjian itu. Saat kita membaca kitab Yosua, yang kalau kita lihat kitab memiliki suatu kronologi sejarah yang sangat baik, dan kitab sejarah bangsa-bangsa Israel itu bersamaan, harusnya kita membaca kitab Yosua di bawah terang daripada kitab Ulangan, karena kitab Ulangan tidak dapat dipisahkan dari kitab Yosua, Hakim-Hakim, 1 dan 2 Samuel, dan bahkan 1 dan 2 Raja-Raja. Karena kita melihat bahwa tentang bagaimana bangsa Israel, mereka kehilangan satu negeri dan dibuang ke tanah Babilonia. Bandingkan dengan Ulangan pasal 28, itu Tuhan sudah bicarakan kepada mereka, mereka harus melakukan ini, supaya mereka tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran sehingga mereka harus dibuang kembali ke Babilonia.
Dan kemudian kalau kita membaca dari tanah perjanjian yang sudah Tuhan janjikan kepada mereka melalui Abraham di dalam kitab Kejadian baru digenapi pada masa pemerintahan atau masa di dalam kitab Yosua. Kita dapat bayangkan betapa lamanya penantian dan penggenapan janji itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita saja yang menerima janji itu, kemudian kita baru berapa hari, berapa menit, berapa jam mungkin, kita akan sudah mengeluh karena janji yang tidak ditepati. Tetapi janji Tuhan kepada Abraham melalui kitab Kejadian, kita membaca di dalam kitab Kejadian, sampai 400 tahun, bahkan 500 tahun setelah Abraham, barulah perjanjian itu digenapi di dalam masa seorang yang bernama Yosua. Dan betapa lamanya penantian dan penggenapan itu. Dan kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah lalai dengan setiap janji yang keluar dari mulutnya. Secara sederhana, kalau kita membaca kitab Yosua, kita akan melihat ada 5 bagian besar dari kitab Yosua ini. Pasal 1 ayat 1 sampai 9 itu memberikan gambaran kepada kita tentang penugasan dari seorang Yosua. Dan kemudian memasuki tanah Kanaan di pasal yang pertama ayat 10 sampai ayat yang kelima sampai ayat yang ke-12. Mereka bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Dan kemudian kalau kita membaca pasal yang kelima ayat 13 sampai pasal 12 ayat yang ke-24, di situ dikatakan tentang bagaimana bangsa Israel menaklukkan tanah Kanaan itu. Dan kemudian kalau kita membaca pasal yang ke-13 sampai pasal yang ke-22 itu adalah berkaitan dengan pembagian tanah Kanaan, di mana Yosua membagi secara undi bahwa dari Ruben sampai Benjamin, dan kemudian anak-anak daripada Yusuf yaitu Efraim dan Manasye. Dan kemudian pasal yang ke-23 yang barusan kita baca sampai pasal yang ke-24 berkaitan dengan hari-hari terakhir daripada Yosua. Sebagaimana Allah yang telah membawa mereka keluar dari Mesir di dalam kuasa Tuhan tentunya, maka Ia juga akan membawa mereka menduduki negeri yang dijanjikan melalui iman di dalam kuasa Tuhan tentunya. Kita membaca kitab Yosua, kita akan melihat bagaimana Allah yang membawa mereka masuk ke dalam tanah Kanaan itu adalah Allah yang juga ikut serta di dalam segala sesuatu, ikut serta di dalam semua proses sampai mereka membagi tanah-tanah yang sudah dijanjikan kepada mereka menurut urutan yang mereka sudah diundi berdasarkan apa yang undian daripada Yosua. Seperti bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, kita juga dapat belajar bahwa keberhasilan atau berkenannya kita menerima janji-janji yang telah Tuhan sudah janjikan kepada kita, yakni melalui iman dan ketaatan kita kepada Allah. Iman dan ketaatan kita kepada Allah itu yang membawa keberhasilan janji-janji itu digenapkan di dalam kehidupan kita. Kita dapat bandingkan di dalam Ibrani pasal 4 ayat 1 sampai 6 tentunya. Kita akan melihat bahwa dengan iman dan ketaatan, mereka menerima janji Tuhan itu digenapi dalam kehidupan. Dan itu juga akan digenapi dalam kehidupan kita sampai kita melihat ada ketaatan, ada iman yang bertumbuh di dalamnya. 4 pelajaran penting dari pembacaan kita terhadap kitab Yosua pasal 23 ayat 1 sampai 16 tadi. Yang pertama tentunya menuruti perintah dan ketetapan Tuhan menjadikan hidup kita damai. Dikatakan Yosua pasal 23 ayat 1, lama setelah Tuhan mengaruniakan keamanan kepada bangsa Israel atau orang Israel di segala penjuru terhadap semua musuhnya. Kita membaca kitab Yosua adalah kitab yang memberikan kedamaian. Pada saat kepemimpinan Yosua, bangsa Israel mencapai puncak kejayaannya. Bangsa Israel mengalami satu kemenangan. Tuhan menganugerahkan keamanan kepada mereka. Sehingga mereka menjalani hidup mereka dengan satu hal, mereka merasa aman di dalamnya. Karena mereka menuruti segala perintah dan ketetapan Tuhan yang membuat mereka merasa damai. Dan itu pun yang kita diajarkan pada hari ini. Setiap kita, kalau kita menuruti perintah dan ketetapan daripada Tuhan, itu akan menjadikan hidup kita damai. Perintah dan ketetapan Tuhan itu bukan memberatkan kita, tapi justru dengan perintah dan ketetapan yang sudah Tuhan atur,
Bahkan kita tahu bahwa di dalam kitab Imamat Tuhan secara detail mengatur semua kehidupan bangsa Israel. Bahkan diulang lagi di dalam kitab Ulangan. Mereka diatur sedemikian rupa oleh Tuhan. Supaya satu saja, mereka dapat menerima semua anugerah yang Tuhan kasih dalam hidup mereka. Dan ini pun yang kita harus alami dalam kehidupan kita. Justru karena kita, semua kita menuruti dan menerima ketetapan dan perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Hidup kita akan baik-baik saja. Bahkan hidup kita mengalami kedamaian yang luar biasa. Karena ketetapan dan janji Tuhan itu kita harus genapi dalam kehidupan kita. Dan inilah yang Tuhan ajarkan kepada kita saat kita menuruti semua perintah Tuhan. Dan ketetapan-ketetapan yang Dia sudah berikan kepada kita. Menjadikan hidup kita damai. Dan yang kedua, kita akan belajar tentang mengalami pernyataan serta mujizat. Mengalami penyertaan dan mujizat Tuhan adalah cara untuk Dia meneguhkan iman dan percaya kita kepadanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, mengalami penyertaan serta mujizat Tuhan adalah cara Tuhan untuk meneguhkan iman percaya kita kepadanya. Seperti yang tertulis dalam Yosua pasal 23 ayat 3 dikatakan, "Dan kamu ini yang telah melihat segala yang dilakukan Tuhan Allahmu kepada semua bangsa di sini. Demi kamu, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang telah berperang bagi kamu." Semua hal yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel, baik mereka keluar dari tanah Mesir, masuk ke tanah perjanjian itu, mereka sudah melihat bagaimana mujizat demi mujizat Tuhan lakukan kepada mereka. Tuhan lakukan secara besar dalam kehidupan mereka, bukan hanya kepada mereka, kepada cucu anak cucu mereka. Mereka melihat bagaimana tangan Tuhan yang menuntun mereka keluar dari tanah perbudakan itu, masuk ke dalam satu tanah perjanjian yang sudah Tuhan berikan kepada mereka. Dan kita tahu bahwa semua cara itu, semua pernyataan, semua penyertaan Tuhan atau mujizat yang sudah Tuhan lakukan itu hanya satu saja, untuk meneguhkan iman mereka, untuk meneguhkan iman percaya mereka, supaya mereka tetap berlaku adil kepada Tuhan dan mereka berpegang pada perjanjian Tuhan. Semua yang dilakukan itu hanya satu saja, untuk meneguhkan semua apa yang mereka percaya itu. Demikian pun dengan kita, bukan? Setiap apa yang kita alami, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan lakukan, mujizat dalam rumah tangga kita, mujizat dalam pribadi kita, mujizat untuk anak-anak kita, mujizat untuk perusahaan kita, mujizat untuk semua yang ada di dalam kehidupan kita. Untuk satu saja, untuk meneguhkan iman percaya kita kepada Dia, bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia terus-menerus bersama dengan kita. Dia ada bersama dengan kita. Even itu di tengah-tengah kehidupan yang tinggi pun dalam kehidupan kita, yang sangat berhasil dalam kehidupan kita, baik kehidupan yang terpojok sekalipun, yang masuk ke dalam lembah kekelaman itu pun, Tuhan menyertai mereka. Dan mengalami penyertaan dan mujizat Tuhan itu adalah cara Tuhan untuk meneguhkan iman percaya mereka. Iman percaya kita diteguhkan oleh mujizat-mujizat yang sudah Tuhan kasih dalam kehidupan kita. Mujizat yang terbesar dalam kehidupan kita, bahwa kita masih bisa menikmati kehidupan hari ini. Hari ini adalah mujizat terbesar dalam kehidupan kita. Kita mensyukuri apa yang sudah Tuhan kasih kepada kita. Apa yang mujizat, hal-hal yang kecil mungkin dalam kehidupan kita. Tetapi kita dapat mensyukuri semua yang sudah Tuhan berikan. Supaya satu saja, untuk meneguhkan iman kita kepada Dia. Untuk meneguhkan iman kita kepadanya. Hal yang ketiga dari pelajaran yang kita belajar dari kitab Yosua ini, yaitu memelihara hukum dan perintah Tuhan haruslah diingat dan diperkatakan selalu. Untuk memelihara hukum dan perintah Tuhan harus selalu diingat, selalu diperkatakan. Dan dikatakan di dalam Yosua pasal 23 ayat 6 dikatakan demikian, kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Musa, supaya kamu jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Demikianlah firman Tuhan. Dikatakan pada saat kita memelihara hukum dan perintah Tuhan harus selalu diingat dan diperkatakan selalu. Bapak Ibu Saudara sekalian, mengingat dan memperkatakan selalu firman Tuhan adalah cara kita memelihara hukum dan perintah yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Sama seperti di dalam Mazmur pasal yang pertama ayat 1 sampai 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Tetapi
yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah yang Tuhan mau pada saat kita memelihara hukum dan perintah Tuhan. Kita harus selalu mengingat dan diperkatakan selalu. Bangsa Israel harus mengingat, memperkatakan itu yang dikatakan dengan Shema. Ingat, dengarkanlah bangsa Israel, Allahmu adalah Allah yang esa, dan kemudian mereka harus menempelkan itu di dahi mereka, di tangan kanan pada saat mereka keluar dari rumah mereka. Mereka harus selalu memperkatakan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, dan Taurat Musa dijunjung tinggi pada saat itu. Dan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana kita mengingat dan memperkatakan tentang firman Tuhan kalau kita sendiri tidak membaca atau mendengarkan firman Tuhan? Bagaimana kita mau memperkatakan firman Tuhan kalau kita sendiri tidak mendengar atau tidak membaca firman Tuhan? Kita diajar hari ini pada saat yang sama kita memelihara hukum dan perintah Tuhan harus dilakukan, yaitu dengan mengingat dan diperkatakan. Bagaimana kita lakukan itu? Mulailah ambil komitmen setiap hari dalam kehidupan kita. Kita membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Mungkin sudah jauh lebih mudah sekarang karena kita bisa mendownload apa yang menjadi Alkitab suara mungkin dalam kehidupan kita. Kita mendengarkan firman Tuhan setiap hari dalam kehidupan kita. Bagaimana kita memelihara janji-janji Tuhan itu tergenapi dalam kehidupan kita. Dengarkanlah hal-hal yang baik yang sudah Tuhan perintahkan kepada kita. Janji-janji tentang apa yang Dia ingin kerjakan di dalam kehidupan kita. Bukan hanya kita, keluarga kita, perusahaan kita, pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan, kita dengarkanlah janji-janji Tuhan. Bagaimana kita mendengarkan janji Tuhan? Mulailah membuka Alkitab kita. Mulailah mendengarkan Alkitab kita. Dan di sana Tuhan akan berurusan secara pribadi di dalam kehidupan kita. Hal yang keempat, yang ini menjadi pokok dari semua hal yang tadi dikatakan bahwa Tuhan adalah Allah yang memelihara dan setia melaksanakan perjanjian yang telah diikatnya sendiri. Allah adalah Allah yang setia, Dia memelihara hukumnya, memelihara perjanjian yang Dia ikat sendiri dengan bangsa Israel. Dan dikatakan bahwa satupun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu. Tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Demikian di dalam Yosua pasal 23 ayat yang ke-14 dikatakan, tidak ada satupun yang baik yang sudah Tuhan janjikan kepadamu. Tidak ada yang tidak dipenuhi. Dan pada saat pidato terakhir daripada Yosua merangkum semuanya itu bahwa ada Allah yang berjanji, tapi Allah yang memelihara perjanjian itu. Allah adalah Allah yang setia di dalam perjanjiannya itu, dan Dia memelihara perjanjiannya itu sampai Dia sendiri menggenapi semua perjanjian itu dalam kehidupannya. Bangsa Israel. Dan kita bisa melihat bagaimana konklusi daripada Yosua dikatakan bahwa semua yang ada, semua yang kamu lihat, semua yang kamu dengar, apa yang sudah Tuhan firmankan kepada leluhurmu, hari ini sudah digenapi. Hal apa yang belum digenapi dalam kehidupan kita? Janji Tuhan apa yang belum digenapi dalam kehidupan kita? Mari kita datang kepada Tuhan. Dia adalah Allah perjanjian itu. Dialah yang mengikat perjanjian bahwa janji-janjinya akan dijadikan berhasil. Rancangannya itu tidak akan pernah gagal dalam kehidupan kita. Even itu di dalam kehidupan yang sangat terburuk sekalipun, janji Tuhan adalah janji damai sejahtera yang penuh dengan sukacita. Karena itulah janji Tuhan bagi setiap orang-orang percaya. Kesetiaan Tuhan, saya mau konklusi hal ini. Kesetiaan Tuhan ditandai dengan cara Ia mengikat perjanjian dengan umatnya. Allah yang datang sendiri untuk mengikat sendiri dirinya dengan kita. Kalau kita mungkin berjanji, kita akan bisa melupakan janji itu. Tetapi kalau Allah yang berjanji, karena Allah mengikat dirinya dengan kita, karena kesetiaan Tuhan tidak pernah diragukan dalam kehidupan kita. Dia adalah Allah yang mengikatkan dirinya di dalam perjanjian, dan Dia adalah Allah yang memegang serta menepati dan menggenapi perjanjiannya dengan kita. Kesetiaan Tuhan ditandai dengan cara Dia mengikatkan diri dengan perjanjian. Perjanjian bukan dibuat karena Dia tahu kita akan pergi. Dia tahu kita tidak menepati perjanjian itu.
Tapi dia mengikat perjanjian itu karena dia tahu kesetiaannya itu pantas untuk menjadi dasar. Dia mengikatkan perjanjian dengan kita. Kita yang selalu tidak setia dalam kehidupan kita yang selalu ingkar di dalam perjanjian dengan Allah, tetapi dia adalah Allah yang setia. Dia tidak pernah ingkar di dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah ingkar di dalam kehidupan kita. Meskipun kita berbuat curang kepada Allah, Allah tetap setia. Dia memegang perjanjian itu. Kesetiaan Tuhan melalui pengalaman-pengalaman hidup, melalui pengalaman bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir, mengalami pengalaman-pengalaman yang berkaitan dengan diri kita, pengalaman hidup kita, dan bagaimana Ia menyertai dan memelihara kita. Bagaimana Allah yang menyertai hari demi hari bangsa Israel, bagaimana Allah yang hari demi hari menuntun kita, memelihara kita, dan menyertai kehidupan kita. Itu adalah cara Dia mengajarkan kepada kita bahwa rancangannya tidak akan pernah gagal. Tidak akan pernah gagal. Dan Ia akan menggenapkan semua rancangan. Cuman satu, untuk kemuliaannya. Rancangan kemuliaan Allah itulah yang Dia genapkan di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, dan saya secara pribadi. Dan Tuhan ingin menggenapkan semua rancangannya itu bagi kemuliaannya Dia. Kesetiaan Tuhan, pengalaman hidup kita, bagaimana Ia menolong, bagaimana Ia menyertai, bagaimana Ia memelihara. Itu caranya mengajarkan kepada kita bahwa Dia adalah Allah yang setia. Dia adalah Allah yang setia. Sebentar lagi kita akan masuk di dalam perjamuan kudus bersama. Perjamuan kudus mengingatkan kita akan kesetiaan Allah melalui karya penebusan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua orang percaya. Ini memberikan kepastian kepada kita bahwa rancangannya tidak akan pernah gagal. Ia adalah Allah yang setia. Dan Ia akan menggenapkan semua rancangan bagi kemuliaannya. Kristus hadir di dalam perjamuan itu. Dan kita tahu bahwa semua yang dilakukan olehnya adalah supaya kemuliaan Allah dinyatakan dalam kehidupan kita. Rencana Allah itu harus terjadi dalam kehidupan kita. Rencana yang baik, yang mulia, itu harus terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi ingatlah bahwa semua yang terjadi, semua yang kita alami hanya untuk kemuliaan Tuhan semata. Dan kita tahu bahwa perjamuan kudus ini mengingatkan akan kesetiaan Allah. Manusia yang jatuh di dalam dosa, tetapi Allah tidak meninggalkan kita. Allah yang mendatangi kita secara pribadi. Dia yang merawat kita, Dia akan menuntun kita dan membawa kita supaya tetap dalam rencana Tuhan, rencana kemuliaannya bagi semua orang percaya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman yang baru saja kami dengarkan ini. Melalui perjalanan dari seorang Yosua, kami tahu janji Tuhan itu tidak termakan oleh waktu. Janji Tuhan itu tidak ditentukan oleh seberapa lama atau seberapa pendeknya waktu tertentu di dalam semua penggenapan. Tetapi satu saja bahwa Allah ingin menggenapkan semua perjanjian. Tuhan adalah Allah yang setia di dalam perjanjian. Tuhan adalah Allah perjanjian itu sendiri. Dan Engkau di dalam perjanjian Engkau setia di dalamnya. Dan bahkan jikapun kami tidak setia, Engkau tetap setia di dalam kehidupan kami. Berkatilah jemaat Tuhan yang mendengarkan renungan pada hari ini. Dan biarlah kami diingatkan kembali bahwa Tuhan adalah Allah perjanjian. Dia yang berjanji, Dia akan menggenapkan dan memelihara perjanjian itu di dalam kehidupan kami. Atas nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin.
Baik jemaat Tuhan, kita mempersiapkan diri kita di hadapan Tuhan dengan kita mengambil perjamuan kudus pada saat ini. Bagi setiap Bapak Ibu yang telah mempersiapkan roti dan cawan Tuhan, mari saya ajak setiap kita semua untuk bangkit berdiri dan kita akan berdoa bersama-sama dan meyakini bahwa roti dan cawan Tuhan akan senantiasa memberikan kepada kita perlindungan dan juga kemenangan bagi setiap kita semua. Saya akan menuntun setiap saudara semua dengan saya akan berdoa bagi setiap kita semua. Bapa kami yang ada dalam surga, terima kasih akan kehadiran Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang berdaulat di dalam kehidupan kami. Bapa, sebelum kami mengambil perjamuan kudus, ampuni akan segala dosa dan pelanggaran kami. Karena kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Pengasih. Allah yang senantiasa memulihkan setiap hidup kami. Allah yang sanggup untuk dapat menjamah kami, mengobati kami, memulihkan kehidupan kami. Dan juga Allah yang akan senantiasa membawa kami di dalam pertumbuhan-pertumbuhan iman yang sempurna di hadapan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan karena Engkau Allah yang telah menerima kami, melayakkan kami di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan, angkatlah rotimu di hadapan Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tubuhnya diberikan kepada kita untuk memampukan kita, menguatkan kita, dan memberikan tubuh roh. Sehingga kita dapat mempunyai suatu hubungan yang benar di hadapan Allah. Tubuh Kristus menyucikan setiap kita semua. Tubuhnya diberikan kepada kita agar senantiasa kita hidup dalam perlindungannya yang kudus. Mari kita memakainya dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan kita di hadapannya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Darah Kristus memberikan jamahan di dalam setiap hidup kita. Darahnya memberikan kehidupan. Darahnya memberikan kesehatan. Darahnya memberikan keberanian bagi setiap kita untuk menghampiri tahta kudusnya. Darah Kristus memperdamaikan kita dengan Allah. Darah Kristus memberikan suatu kehidupan yang baru bagi setiap kita semua. Untuk dapat kita senantiasa menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, mengagungkan Dia. Mari kita meminumnya dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Baik Bapak Ibu, mari kita datang mengucap syukur kepadanya. Berterima kasihlah kepada Allah. Berterima kasihlah kepadanya. Karena Dia Allah yang setia. Dia Allah yang telah senantiasa mendampingi setiap kita semua. Dia Allah yang tidak pernah jauh daripada kita. Dia yang senantiasa terus membawa kita, menuntun setiap kita semua untuk mengalami akan hadiratnya. Untuk mengalami akan kehidupan yang telah Dia sediakan bagi kita semua. Mengucap syukurlah karena Dia Allah yang telah menolong setiap kita semua. Mengucap syukurlah kepada Tuhan. Berterima kasihlah akan pekerjaan kuasanya yang Dia nyatakannya Dia lakukan di tengah-tengah kehidupan kita. Tanpa Tuhan kita tidak ada artinya apa-apa. Lewat perjamuan kudus kita boleh dikuatkan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan kepadamu. Terima kasih. Engkau Allah yang ajaib. Engkau Allah yang luar biasa.
Kami tinggikan Kau ya Tuhan. Kami agungkan Kau ya Bapa. Dengan kami mempersembahkan hidup kami. Terus kami persembahkan hanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. 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 Apakan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apakan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apakan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Baik jemaat Tuhan, kita bersyukur kita telah mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan yang meneguhkan setiap kita semua. Dan kita percaya Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia. Dan Dia tidak akan pernah gagal di dalam setiap pekerjaan yang besar. Dan kita bersyukur bahwasanya Dia Allah yang tidak pernah melupakan dan tidak akan pernah membiarkan setiap kita semua. Dan kita percaya pada hari ini di dalam kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya meyakinkan setiap kita semua. Firman yang telah datang kepada kita itu akan meneguhkan kita, akan menguatkan kita, dan akan menolong setiap kita semua mengalami akan kemenangan demi kemenangan yang Tuhan sediakan untuk setiap kita semua. Saya akan menutup ibadah kita pada hari ini di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami mengucap syukur kepada Engkau ya Allah. Karena Engkau Allah yang terus menolong setiap kami. Engkau Allah yang hadir di tengah-tengah ibadah yang kami naikkan kepadamu pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami boleh menikmati akan pujian dan penyembahan. Kami telah menikmati akan kebenaran firman Tuhan yang datang dalam hidup kami. Yang akan senantiasa menguatkan kami. Yang akan senantiasa memberikan pencerahan di dalam hidup kami. Dan kami percaya firman Tuhan itu kuat, menjamah dan mengokohkan kehidupan setiap kami. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan akan kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar bersama-sama pada hari ini. Terima kasih Bapa. Mari jemaat Tuhan yang mengasihi Tuhan. Dimanapun engkau berada pada saat ini. Percayalah bahwa Tuhan itu hadir dan memberikan kekuatannya di dalam setiap kehidupan kita. Angkatlah kedua tanganmu di hadapan Allah. Dan terimalah berkat yang daripada Allah Bapa, cinta kasih yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan kuasa Roh Kudus menyertai setiap kita semua. Dan kau diberkati akan kebenaran yang kau telah dengar di hadapannya. Terimalah berkatnya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin, 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 amin. Ku ada untuk menjadi penyembah.
lagi. Ku mau lebih lagi menyembah-Mu Tuhan. Lebih lagi mengenal-Mu Yesus. Bawaku lebih lagi, bawaku lebih lagi, bawaku lebih lagi. Haleluya, haleluya. Ya Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Inilah hidup kami yang kami bawa di hadapan-Mu Tuhan, sampai akhir hayat kami, as a worshippers, sebagai penyembah-penyembah-Mu. Apapun status kami, apapun keberadaan kami, latar belakang kami, Engkau